Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm, dan kali ini saya akan membersihkan kolam ini, kolam Clarky saya, serta saya akan menjelaskan bahwa budidaya lobster air tawar merupakan salah satu investasi yang menguntungkan. Oke teman-teman, seperti apa? Simak video saya berikut ini dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini sudah saya tangkap lobster-lobsternya. Saya simpan di wadah ini dulu. Terdapat 3 wadah dan semuanya terisi. Ini bisa dilihat jumlahnya cukup banyak. Nah ini hasil dari satu kolam ini teman-teman, dan masih ada lagi Clarky di kolam yang satunya. Oke, ini akan saya bersihkan dulu. Jadi di dasar kolam ini karena semi terbuka sudah banyak lumut teman-teman. Nah seperti inilah cara saya membersihkan dasar kolam yang mungkin sudah sekitar 2 bulan tidak pernah saya membersihkannya. Jadi dengan kondisi kolam seperti ini teman-teman, lobster saya juga tidak terjadi masalah apa-apa, tetapi itu dikarenakan pemberian pakan saya yang terukur sehingga tidak menyebabkan amoniak yang berlebihan di kolam. Tapi secara pandangan mata sudah tidak baik teman-teman, makanya saya bersihkan saja. Nah seperti inilah cara saya membersihkannya dengan menggunakan sikat seperti ini. Lalu airnya akan saya kuras secara total, secara keseluruhan teman-teman, sehingga akan saya ganti dengan air yang baru. Nah seperti ini bisa dilihat anakan-anakan yang sudah tumbuh besar lumayan teman-teman. Nanti sebentar akan saya hitung, belum lagi ditambah dengan yang ada di kolam ini. Waktu itu saya pisahkan, saya sortir. Nah setelah saya sortir, ternyata yang di sini juga pertumbuhannya menjadi lebih cepat teman-teman. Tapi ini juga cukup padat, tapi saya biarkan aja dulu di kolam ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, saya mau menjelaskan satu hal di sini, bahwa budidaya lobster air tawar sebenarnya sekalipun rumahan sebagai investasi yang menguntungkan teman-teman. Jadi saya membeli indukan Clarky ini itu di bulan April, sekitar bulan April, karena saya budidaya Clarky ini belakangan. Yang lebih dulu itu adalah Red Claw. Nah saya beli waktu itu sekitar 20 ekor indukan yang saya juga tidak ketahui berapa jumlah jantan dan betinanya karena saya tidak memilih waktu itu. Nah coba dilihat saja perkembangannya sampai dengan saat ini, kurang lebih 6 bulanan saya pelihara. Dari indukan itu sudah menghasilkan sebanyak ini teman-teman. Sebentar akan saya hitung berapa. Nah dalam artian ketika kita memiliki lahan saja, kemudian kita budidayakan dengan awal di kolam seperti ini, kita biarkan diberi pakan, tentu saja bagi saya itu adalah sebuah investasi ketika berhasil memiliki anakan. Sebab kalau kita berbicara nilai, dari awalnya 20 kemudian menjadi sebanyak ini, ya tentu saja nilainya atau nilainya itu menjadi nilai tambah teman-teman. Nah seperti itu, nanti sebentar akan saya hitung. Dan ini saya lagi melakukan pengisian air. Dari ini murni air baru yang saya isi, dan ini akan saya lepaskan kembali teman-teman di kolam ini, sambil akan saya hitung ada berapa di kolam ini. Nah jadi awalnya ini hanya 20 ekor total jantan dan betina. Nah kemudian berkembang biak menjadi seperti ini dalam satu periode masa bertelur. Nah indukannya sampai dengan saat ini juga masih ada, masih saya pijahkan. Bisa dibayangkan kalau bertelur lagi teman-teman, tentu saja akan berkembang biak dengan cepat dan dengan jumlah yang cukup banyak. Nah ini sambil saya menghitung, saya akan mengecek teman-teman ada berapa banyak lobster saya hasil perkembangbiakan Red Clarky ini. Nah ini
sekitar 1-2 bulan lagi sudah bisa menjadi indukan, dan bahkan sebenarnya sudah ada yang bisa menjadi indukan dengan ukuran yang sudah cukup besar, karena seringkali saya mendapati lobster ini sudah ada beberapa yang melakukan proses kawin teman-teman, jadi sudah bisa sebagian menjadi indukan lagi. Ya, jadi ini sudah saya lepaskan semua di kolam ini kembali, dan sudah saya hitung totalnya ada 236 ekor khusus untuk di kolam ini. Nah, belum lagi di kolam yang 1x2 itu yang saya tunjukkan tadi, itu juga cukup banyak teman-teman. Jadi ya kita berasumsi saja sekitar totalnya 450 ekor anakan Clarky saya dari 20 ekor. Coba kita hitung seperti apa tingkat pertumbuhannya atau perkembangbiakannya dari 20 ekor tersebut. Nah, jadi saya menganggap dari kolam ini dan kolam yang satunya itu totalnya ada 400 ekor, karena tingkat kepadatannya secara kasat mata saya lihat sama dengan ini teman-teman. Nah, tapi kita asumsikan aja total sekarang anakan Clarky saya itu ada 450 ekor. Nah, ini berasal dari 20 ekor indukan jantan dan betina total. Artinya kalau 450 ekor anakannya saat ini, berarti dibahagi 20 ekor itu berkembang sebesar 22,5 atau 22 kali lipat teman-teman dari jumlah indukan awal saya. Jadi kalau 20 ekor awalnya dikali 22 kali lipat, itu adalah 450 ekor yang saat ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ketika 450 ekor ini saya pelihara terus menjadi indukan teman-teman, karena sebagian sudah ada yang menjadi indukan. Nah, ketika ini saya pelihara terus, saya pelihara lagi dengan waktu yang sama seperti awalnya saya memulai 6 bulan sebelumnya memelihara Clarky ini, tentu saja 450 ekor itu akan berkembang 22 kali lipat lagi. Nah, itu bisa menjadi sebanyak 9.900 ekor teman-teman. Bisa dibayangkan dalam waktu 6 bulan pertama naik dari 20 ekor menjadi 450 ekor, dan 450 ekor menuju 6 bulan ke depan ini kalau saya pijahkan lagi akan menjadi 9.900 ekor. Sehingga itulah yang saya katakan bahwa budidaya lobster air tawar, berapapun yang Anda investasikan sejak awal, mungkin 1 set indukan, 2 set indukan, tetapi dalam jangka waktu tertentu itu akan menjadi sebuah nilai investasi teman-teman. Semakin lama, semakin Anda pijahkan, tentu saja investasi yang Anda lakukan itu akan semakin berkembang. Nah, contoh kasus yang saya alami dengan budidaya red Clarky ini. Nah, belum lagi kalau saya bicara soal red claw, mungkin kasus yang terjadi juga adalah sama. Jadi budidaya lobster air tawar tidak salah kalau saya katakan sebagai sebuah investasi. Sebab semakin kita budidayakan, semakin lama itu akan menjadi nilai tambah sesuai dengan jumlah kuantiti yang kita miliki. Seperti itu konsepnya teman-teman. Lantas kalau berbicara rupiah, tentu saja dari hasil kolam ini itu juga berkembang teman-teman. Bisa dibayangkan dari 20 ekor 6 bulan berjalan menjadi 450 ekor. Nah, tentu saja rupiahnya adalah bertambah. Artinya untuk saat ini saja kalau misalnya saya menjual lobster ini sebesar Rp3.000 per ekor, tentu saja saya sudah mendapatkan rupiah sebesar 1.350.000. Tetapi kalau saya investasikan lagi untuk tidak dijual dan saya budidayakan lagi, 6 bulan ke depan itu akan berkembang menjadi 22 kali lipat dari 450 ekor tadi. Ya, jadinya 9.900. Artinya kalau saya menjual nanti setelah saya kembang biakan ini,
Dengan satu ekor saya jual Rp3.000 saja, tentu saja saya bisa mendapatkan Rp29.700.000 kalau itu saya jual di harga Rp3.000 teman-teman. Nah, berarti semakin berkembang, semakin banyak kuantiti yang Anda miliki, walaupun diawali dengan jumlah indukan yang sedikit, semakin lama dengan berkembang biaknya, berjalannya waktu, semakin banyak indukan juga yang dipijahkan, hasil akan semakin bertambah. Kata kuncinya adalah apakah Anda memiliki lahan atau kolam untuk membudidayakan itu, sehingga investasi yang Anda lakukan sejak awal itu bisa Anda budidayakan secara terus-menerus menjadi sebuah nilai tambah bagi budidaya Anda. Jadi seperti itu teman-teman konsep dari investasi budidaya lobster air tawar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi bagi kita semua, sehingga Anda yang mau menekuni bisnis melalui budidaya lobster air tawar bisa memiliki perhitungan. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam capit.